Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di pagi hari yang cerah dengan penuh kebahagiaan ini, kita bertemu di sini dalam kesucian dan ketakwaan. Takbir, tahlil dan tahmid menggema di berbagai penjuru angkasa raya. Semua dilingkupi rasa bahagia setelah 1 bulan kita berperang melawan hawa nafsu. Semua ujian tersebut dapat kita lewati dengan penuh keikhlasan untuk meraih ridha ilahi. Nikmatnya tidak terhitung dalam setiap nafas kita adalah bukti betapa besarnya rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Babi ayyala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang akan kita dustakan? Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur dalam setiap kondisi. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Dengan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kalimat yang pantas dan tepat untuk kita ucapkan pada momentum yang mulia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala masih terus mengalirkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antaranya nikmat kesehatan dan umur panjang, sehingga kita bisa hadir dan menikmati kebahagiaan Idul Fitri bersama-sama orang-orang yang kita cintai. Banyak dari saudara-saudara kita yang tidak bisa merasakan aura dan kebahagiaan Lebaran karena sakit atau sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya. Atau mungkin pula di antara saudara-saudara kita sedang dalam perjalanan, sedang di laut, di hutan-hutan belantara, di kebun untuk menuntaskan kewajibannya, mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sehingga saat ini mereka tidak menikmati kebahagiaan secara bersama keluarga yang dicintai. Dalam suasana seperti ini pula, mungkin di antara kita, saudara-saudara kita tidak memiliki ketersediaan apapun, baik dari rasa kasih sayang maupun nafkah keseharian. Dialah anak-anak yatim, anak yatim piatu yang hatinya sedang menjerit, mendambakan kasih sayang yang sesama seperti anak-anak lainnya yang masih mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu dan ayah. Semua ini harus kita syukuri agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang kufur nikmat dan juga menjadi orang-orang yang menyesal karena nikmat-nikmat ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Ketika tenggelamnya matahari di ufuk barat pada sore hari kemarin, menandakan kita telah menyelesaikan perjuangan 1 bulan penuh. Pada bulan suci Ramadan,
maka berpisahlah kita dengan bulan yang penuh agung, yakni bulan suci Ramadan. Ada rasa sedih berpisah dengan Ramadan, namun di sisi lain ada kegembiraan bahwa kemenangan telah diraih. Namun dalam hati yang paling dalam tentu kita berkeinginan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperpanjang umur kita bertemu kembali pada Ramadan yang akan datang. Semoga kita yang bersungguh pada pagi hari ini di masjid yang agung ini, Allah memberikan umur yang panjang, memberi keberkahan kepada hidup kita agar bisa bertemu kembali pada Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di hari yang mulia dan agung ini, di 1 Syawal merupakan hari kemenangan bagi orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Banyak sekali orang-orang yang ingin sampai di sini, ingin hidup di hari ini, karena ini merupakan hari yang didambakan. Banyak kaum muslimin dan muslimat di segala penjuru dunia, termasuk kita di negeri ini, termasuk kita di kampung ini. Ada di antara saudara-saudara kita berdoa, Allahumma tawwil umurana, ya Allah, ya Allah panjangkanlah umur kami, ya Allah. Sungguh mereka ingin sama dengan kita di sini, bersama di bulan Syawal ini, untuk merayakan kemenangan itu dengan sanak keluarga mereka. Bahkan di hari yang besar Idul Fitri ini, di perantauan pun ingin kembali pulang bertemu keluarga, berkumpul dengan sanak keluarga. Namun, apakah mimpi dan angan-angan serta harapan ini untuk dapat sampai pada bulan Syawal ini? Harapan untuk sampai pada bulan Syawal ternyata ada yang pergi, ada yang pulang ke rahmatullah, ada yang telah lebih cepat daripada keinginan dalam doa yang dipanjatkan tadi. Ingin bersama di saat seperti ini, di bulan yang penuh fitri ini, sebagian keluarga kita telah tiada. Mereka terlebih dahulu meninggalkan kita menghadap Allahu Rabbul Jalil. Semua telah menjadi ketetapan sang pemilik alam semesta raya. Ketika kita berada di dalam rahim ibu kita, Allah tetapkan ajal kematian itu. Faisal ajaluhum. Kalaulah ajal kematian itu telah sampai, maka dia tidak akan dapat dimajukan dan ataupun diakhirkan walau hanya sedikit pun. Maka di hari yang agung dan mulia ini, beruntunglah di antara kita yang saat ini, di tahun ini dapat kembali berkumpul dengan sanak keluarga. Tidak semua berkesempatan seperti yang kita rasakan ini. Ya Allah, ya Allah, di hari raya Idul Fitri kita bisa berangkat bersama-sama dengan keluarga menuju di masjid, salat bersama dengan mendengar khutbah Idul Fitri. Semua mendambakan itu. Lalu pun kita pulang ke rumah, kita masih dapat bersalam-salaman, masih dapat kita berkumpul, berpelukan, memohon maaf, memohon ampunan atas hilaf dan salah pada tahun-tahun sebelumnya. Di hari ini pula, hari raya Idul Fitri menyempatkan kita, wahai para jamaah sekalian. Hari raya adalah momen di mana kita hendaknya saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Bukankah tujuan puasa itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, tujuan akhir dari bulan ini, dari bulan puasa ini adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Dan bagaimana seorang itu dikatakan bertakwa? Salah satu ciri orang bertakwa itu adalah dia mampu meminta maaf dan mampu memberikan maaf kepada orang lain. Maka di hari ini, wahai para jamaah sekalian, salat Idul Fitri, seorang suami minta maaf kepada istrinya, dan seorang istri ambillah tangan suami di hari yang mulia ini. Maka mohonkanlah maaf suami kepada suami atas semua hilaf dan salah. Lebih-lebih di hari ini pula, wahai para jamaah sekalian, di antara kita yang masih punya ayah dan ibu, maka selepas hari raya Idul Fitri ini pula, ketika kita pulang ke rumah nanti, maka yang pertama engkau salami adalah orang tuamu, orang tua kita. Wahai para jemaah sekalian,
salami mereka, jabat tangan mereka, cium tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perubahan sikap dan perilaku kita untuk senantiasa taat dan patuh kepada semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan sudah tentu semua risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan buruk kita yang telah lalu agar kita tanggalkan. Tentu tidak mudah membalikkan telapak tangan, namun masih membutuhkan sebuah perjuangan panjang, membutuhkan ketekunan, kesiapan mental untuk menjalani kehidupan baru dengan khusyuk dan tawakal. Selalu memohon pertolongan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah wa Jalla. Wahai jamaah sekalian, perubahan perilaku juga akan tercermin dari setiap pergaulan keseharian, baik di lingkungan keluarga, hubungan orang tua dengan anak, hubungan antar sesama anak kita dalam rumah, hubungan lingkungan sekitar, pergaulan lingkungan masyarakat, termasuk hubungan rakyat dan pemerintah, dan hubungan pemerintah dan rakyatnya, harus mencerminkan nilai-nilai keumatan, rasa kasih sayang, saling menyapa, bersalaman, mengarahkan dan memberi saran terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan, saling mencintai dan saling menyayangi. Sebagai warga masyarakat harus mampu menempatkan diri sebagai rakyat yang taat kepada semua ketentuan yang berlaku, dan sudah tentu sebagai pemimpin pemerintah harus mampu menempatkan diri menjadi contoh maupun memberi solusi di tengah masyarakat jikalau rakyat sedang mengalami kesulitan, baik dalam pergaulan hidup maupun persoalan sosial kemasyarakatan. Dalam Al-Quran surat An-Nisa 59 telah menuntun kita untuk bersikap proporsional. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan. Wa may yuti'illahu wa rasulahu, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Maksudnya menjalani perintahnya dan menjauhi semua larangannya, mentaati Rasul dan mengikuti para pemimpin dalam masyarakat yang menyerukan tentang kebaikan dan kemaslahatan umat. Dalam kenyataan terkadang kita semua, wahai jamaah sekalian, kita mengalami hambatan tentang psikologi dan mental kita. Kita tidak mampu menghadirkan diri kita sebagai kekasih Allah. Kita tidak mampu menempatkan diri sebagai rakyat dalam suatu negeri. Sering kali terjadi pertentangan antara masyarakat dengan pemimpin dan pemimpin dengan masyarakat. Di sisi lain, di sini letak ujian agar kita harus berusaha terlahir sebagai khalifah Allah untuk mampu menjaga amanat dengan sebaik-baiknya. Demikian pula pemimpin dalam keluarga harus kita kembangkan menjadi pemimpin teladan dalam keluarga. Antara orang tua dan anak-anak kita saling percaya. Jika itu terwujud, maka di tengah masyarakat akan tercipta suatu suasana harmonis, karena kita semua telah meletakkan dasar hidup rukun dan damai dalam keluarga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhir dari khutbah ini, mari kita jalani beberapa catatan sebagai pesan Idul Fitri. Wahai jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Pesannya pertama, puasa Ramadan mengajarkan kepada kita untuk sabar menghadapi semua tantangan kehidupan melalui latihan selama sebulan penuh. Sabar menghadapi cobaan. Terkadang antara harapan dan cinta tidak selalu kita damai. Sabar untuk menerima takdir yang datang semata-mata karena Allah. Kemarin kita masih bersama dengan segala canda dengan keluarga kita, orang tua kita, saudara kita. Mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua jamaah mengawali Ramadan dengan penuh optimis akan bersama merayakan hari raya Idul Fitri. Namun kenyataan berkata lain, mereka telah berpulang ke rahmatullah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Semoga mereka yang telah mendahului kita menjadi orang yang baik dan insya Allah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janjinya Allah, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Ya Allah, berikan apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasulmu
dan janganlah Engkau singahkan kami di hari kiamat. Sungguh Engkau tak pernah ikat janji. Kedua, puasa Ramadan melatih kita untuk ikhlas serta memiliki ketajaman nurani untuk mampu menyeimbangkan hidup antara yang punya dan yang miskin. Kemampuan diri kita untuk bersedekah antar sesama merupakan manifestasi sosial di antara kita. Ketiga, puasa Ramadan melatih kita untuk senantiasa berakhlak mulia, mampu menempatkan diri kita mana yang pantas dan mana yang tidak pantas kita lakukan. Keempat, puasa Ramadan memberi pesan sikap ketauladan kepada seluruh umat manusia, sikap saling percaya dan saling menghormati antar sesama. Kelima, puasa Ramadan memberi pesan sikap ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasulullah Muhammad, dan taat kepada pemimpin kita, baik pemimpin dalam masjid, para imam, pemimpin dalam desa, dan pemimpin daerah, sampai kepada pemimpin nasional. Dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita sekalian. Yang keenam, puasa Ramadan juga memberikan ikhtiar kepada seluruh umat muslimin dan muslimat untuk senantiasa bermohon agar kita menjadi insan takwa, orang-orang yang semula terlahir bagaikan secari kertas putih tanpa noda dan dosa. Ya Allah, Ya Rabb. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Akhir dari khutbah ini, marilah kita semua menadahkan tangan seraya berdoa. Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Ya Rabb, ampunilah seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sesudah meninggal. Sesungguhnya Engkau adalah Zat Maha Pendengar, Maha Dekat, Zat yang mengabulkan semua doa. Ya Allah, Ya Rabb, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan berikan pula kepada kami kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Segala puji bagi Allah Sang Penguasa alam semesta. Ya Allah, Ya Rabb, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau melakukan kesalahan. Ya Allah, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, Ya Rabb, janganlah Engkau kumpulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, Ya Allah, ampunilah kami, Ya Allah, dan rahmatilah kami. Engkau adalah pelindung kami, dan tolonglah kami menghadap Allah. Ya Allah, Ya Rabb, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Allah, Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan jika Engkau matikan kami, Ya Allah, Ya Rabb, hidayakan bersama orang-orang yang berkah. Hidayakan kami untuk bersama dengan para nabi, para siddiq, para syuhada dengan para salihin. Ya Allah, Ya Rabb, berikanlah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasul-Mu. Dan Ya Allah, Ya Rabb, janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah meninggalkan janji. Ya Allah, Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak kami, dosa orang-orang tercinta yang telah meninggal mendahului kami, dosa para umat muslimin dan muslimat, dosa mukminin dan mukminat. Ya Allah, Ya Rabb, ampunilah dosa para pemimpin kami, baik di desa, daerah, dan pemimpin nasional kami. Ya Allah,
Ya Allah ya Rabb, kuatkan hati kami dalam menghadapi semua cobaan darimu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah segala cobaan, segala musibah, dan rahmatilah kami ya Allah. Innaka samiul qaribun mujibud da'wa wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.